Halo semua, kembali lagi di channel Okawaii yang membahas kelanjutan cerita anime. Di video kali ini aku akan membahas kemungkinan besar kelanjutan anime dari Kumo desu ka Nanika atau bahasa Inggrisnya I'm Spider So What yang sudah rilis di musim winter kemarin. Bagi yang belum nonton animenya, aku saranin nonton terlebih dahulu karena video ini merupakan spoiler. Ada sedikit informasi bagi kalian yang mau menonton anime ini. Anime ini mengambil dua timeline berbeda, yaitu jika kalian melihat scene Kumo di sepanjang anime, itu berarti alur mundur. Sedangkan jika kalian melihat scene Shun dan kawan-kawan sudah besar, itu berarti alur maju. Di video ini aku mengambil latar waktu di mana Kumo sudah mencapai level maksimum, yaitu Arachne, dan memutuskan untuk merawat Sophia. Daripada kelamaan di introduction, lebih baik kita langsung ke alur ceritanya. Beberapa hari setelah peperangan besar terjadi antara kerajaan Sariella dengan kerajaan Oats, di mana kemenangan menjadi milik kerajaan Oats. Kumo yang sudah menjadi Arachne memutuskan pergi ke ibu kota Sariella bersama Sophia, Merasopis, dan Raja Iblis Ariel. Di sepanjang perjalanan, Lady White atau Kumo melatih Sophia dan Merasopis dengan memberikannya daging beracun agar nantinya mereka berdua memiliki status kabar racun seperti Kumo. Di sini Raja Iblis Ariel memanggil Kumo dengan sebutan White, jadi aku juga akan memanggil Kumo dengan sebutan White. Di sisi lain, Ronan dan murid cantiknya bernama Aurel mendatangi kota Keren. Setiba di sana, mereka berdua langsung disambut oleh komandan perang dari kerajaan Oats, yaitu Tifa. Tifa membawa Ronan dan Aurel mengelilingi kota. Sambil berkeliling, Tifa menanyakan maksud kedatangan Ronan ke kota Keren. Ronan menjelaskan bahwa dia saat ini sedang mencari makhluk Nightmare yang berada di kota ini dengan tujuan agar bisa menjadi muridnya. Tifa menegaskan bahwa Nightmare sudah lenyap di peperangan besar kemarin. Tentu pernyataan itu tidak membuat Ronan percaya, karena ada sedikit perdebatan antara Ronan dengan Tifa. Akhirnya Tifa meninggalkan mereka berdua dan memperbolehkan mereka berdua mencari informasi mengenai Nightmare. Setelah berkeliling cukup lama, sampailah Ronan dan Aurel di ujung kota, tempat kediaman orang tua Sophia. Dia merasakan ada sesuatu di dalam mansion yang besar ini. Ketika mereka mendekat, tiba-tiba ada seseorang keluar dari pintu besar dari mansion tersebut. Orang itu adalah paus dari firman Tuhan. Dia sangat senang bertemu dengan Ronan, sang penyihir terkuat, dan menegaskan bahwa tidak ada apa-apa di dalam mansion ini, serta membolehkan Ronan dan muridnya untuk masuk ke dalam. Tanpa membuang waktu, Ronan dan Aurel langsung mencari jejak-jejak Nightmare yang berada di dalam mansion, namun tidak membuahkan hasil. Akhirnya Ronan memutuskan pergi ke labirin besar Elro, beranggapan Nightmare berada di sana, sedangkan Aurel tetap tinggal di mansion tersebut. Kita kembali ke White. Di perjalanan menuju ibu kota Sariella, Sophia mengingat masa lalunya saat berada di Jepang. Dia selalu dibully oleh temannya sewaktu SMP. Ketika beranjak SMA, dia sama sekali tidak mengalami hal itu, melainkan temannya, yaitu Wakabahiro, yang selalu dibully karena wajah cantiknya. Shokunigishi atau Sophia merasa kasihan sekaligus membenci Wakabahiro karena dia terlahir dengan wajah yang sangat cantik, hingga banyak murid cewek yang membencinya. Setelah mengingat masa lalunya, Sophia menyadari bahwa White adalah Wakabahiro dan merasa bingung mengapa Wakabahiro yang berada di White sangat berbeda dengan Wakabahiro yang berada di Jepang. Mereka terus berjalan hingga malam hari tiba. Mereka akhirnya tiba di perbatasan kota kecil. Dikarenakan White tidak bisa masuk ke kota, sehingga Ariel, Sophia, dan Merasopis yang akan masuk ke kota. Setelah tiba di kota, Ariel dan Sophia mencari penginapan, sedangkan Merasopis mencari kebutuhan untuk perjalanan berikutnya. Waktu terus berlalu hingga Merasopis telah selesai dengan urusannya dan tiba di penginapan. Kemudian Ariel menyuruh Merasopis agar mencari darah manusia, karena pada dasarnya vampir sangat membutuhkan darah. Merasopis merasa bingung dan bimbang mengenai keadaannya saat ini. Ariel menegaskan jika Merasopis tidak cukup kuat, maka dia tidak akan bisa melindungi Sophia. Akhirnya Merasopis menerima saran dari Ariel dan mencari darah manusia.
Singkat cerita, Meresopis berhasil meminum darah manusia dan meminta tolong kepada Lady Ariel agar menjaga Sophia untuk malam ini. Di luar yang sangat dingin, White merasa diasingkan karena dia tidak bisa masuk ke dalam kota dikarenakan bentuk tubuhnya setengah laba-laba dan setengah manusia. Karena kesal, dia memutuskan memasak daging monster dan akan menghabiskannya sendiri. Ketika White akan memakan, dia lupa bahwa ada laba-laba kecil yang ditugaskan oleh Ariel untuk menjaganya, sehingga dia membagikan daging tersebut kepada laba-laba kecil lainnya. Setelah selesai makan, White berencana membuat baju gaun One Piece yang akan dia pakai, karena sebelumnya dia hanya memakai pakaian yang terbuka. Scene berpindah pada Ronan yang berada di labirin besar Elro. Dia tiba tepat di sarang Nightmare dan langsung menggunakan skill Steal dan Illusion Magic yang dapat memberikan pengguna tidak terlihat oleh makhluk lain. Ketika Ronan mendekat ke sarang Nightmare, dia terkejut ada banyak laba-laba yang kecil dan laba-laba besar. Namun ada 9 laba-laba yang unik. 9 laba-laba unik ini menyuruh laba-laba lainnya berlatih mulai dari memakan daging beracun dan menyerang satu sama lain dengan menggunakan sihir yang kuat. Ronan yang melihat fenomena ini mengetahui bahwa Nightmare selama ini mengalami latihan yang sangat berat dengan nyawa sebagai taruhannya. Setelah mengetahui itu semua, Ronan menonaktifkan skillnya dan bersujud agar dirinya bisa diangkat menjadi murid dari Nightmare. Laba-laba lain melihat aksi Ronan yang bersujud namun tidak menanggapinya. Akhirnya Ronan memutuskan untuk tetap di situ dengan mengikuti pola latihan para laba-laba sambil menunggu Nightmare kembali. Keesokan harinya, White melatih Sophia ke level selanjutnya, yaitu menggunakan sihir. White menyuruh Sophia melakukan apa yang dia lakukan, yaitu menyerang tubuhnya sendiri dengan sihir. Jelas itu semua membuat Sophia tidak ingin melakukannya, karena sebelumnya dia pingsan akibat tangannya terpotong dikarenakan memegang sihir hitam dari White. White yang merasa bingung mengapa Sophia tidak melakukan apa yang dia lakukan. Ariel yang melihat Sophia tidak melakukan apa yang White lakukan, akhirnya menjelaskan bahwa Sophia tidak perlu melakukan sihir sekuat itu, dan fungsi latihan ini yaitu meningkatkan status sihir serang dan sihir bertahan. Setelah mendengarkan perkataan Ariel, akhirnya Sophia mulai berlatih sendiri, sedangkan White dan Meresopis beristirahat. Ketika mereka semua beristirahat, Sophia merasakan ada yang aneh terhadap Meresopis, karena akhir-akhir ini dia tampak kurang bahagia. Dikarenakan kegelisahan yang dirasakan Sophia, akhirnya dia menanyakan kepada Ariel. Namun Ariel hanya menjawab bahwa Sophia tidak perlu ikut campur dan harus percaya kepada Meresopis. Ariel bertanya kepada Sophia, mengapa dirinya selalu membenci White. Sophia akhirnya menceritakan kehidupan lamanya yang merupakan reinkarnasi. Setelah mendengarkan cerita yang sangat panjang, Ariel menyimpulkan bahwa yang dilakukan Sophia selama ini adalah kesalahan. Dia membenci White hanya karena kecantikannya di dunia dulu maupun dunia sekarang. Ariel memberitahukan kepada Sophia bagaimana kehidupan yang dialami White selama ini. White terlahir kembali di labirin besar Elro yang merupakan dungeon berbahaya di dunia ini. Itu sebabnya White melatih dirimu dan Meresopis cukup keras agar nantinya kalian berdua bisa bertahan dan bisa sekuat White. Sophia akhirnya menyadari bahwa yang selama ini yang dia lakukan itu salah. Setelah mendengarkan perkataan Ariel, Sophia berjanji untuk kedepannya dia akan berusaha mengubah sikapnya menjadi lebih baik dan percaya kepada White. Oke, mungkin segini dulu untuk pembahasan alur cerita Kumo Desu Nanika Vol 6. Cukup singkat di video ini ya, karena aku tidak ingin membuat video dengan durasi yang panjang. Jadi dilanjutkan di part berikutnya. Jika kalian suka, silakan like dan share ke teman kalian. See you in the next video. Bye bye.